Gadis itu memanfaatkan saat CEO tertidur. Dia mengambil pena dan menggambar seekor kura-kura di wajahnya. Namun baru saja selesai menggambar. Detik berikutnya CEO tiba-tiba membuka mata. Dalam kepanikan, gadis itu segera bersembunyi di bawah meja tanpa berani bersuara. Namun CEO sama sekali tidak marah. Sebaliknya dia dengan lembut menarik gadis itu berdiri. Saat dia mengangkat kepala, semua orang menatap wajahnya dengan tatapan aneh. Dia bingung lalu mengambil ponsel untuk melihat refleksi dirinya. Barulah sadar, wajahnya sudah penuh dengan gambar kura-kura. Gadis itu mengira CEO akan marah besar dan menghukumnya. Namun tak disangka CEO malah tersenyum dan memuji bahwa gambarnya bagus. Melihat kesempatan itu, gadis itu segera mencari alasan untuk pergi ke sekolah, lalu berlari keluar dari villa secepat kilat. Tanpa tahu, setiap kali dia berbuat salah, orang lainlah yang selalu menanggung akibatnya. 4 tahun lalu, seluruh harta keluarganya direbut oleh keluarga bibinya. Dia diusir dari rumah. Saat berada di titik terendah, CEO muncul sebagai malaikat penyelamat. Sejak hari itu, dia menjadi satu-satunya keluarga yang dimiliki gadis itu. Karena mendengar orang lain memanggilnya CEO, gadis itu pun ikut memanggilnya begitu. Dia selalu menganggap CEO sebagai sosok yang lebih tua dan bisa dipercaya. Sementara CEO memperlakukannya dengan penuh perhatian, menjaganya layaknya permata di telapak tangan. Di bawah bimbingannya, gadis itu perlahan berubah. Tidak lagi penakut seperti dulu, bahkan mulai memiliki wibawa seperti dirinya. Waktu berlalu 4 tahun begitu cepat. Malam itu gadis itu seperti biasa menunggu CEO pulang. Namun hingga larut malam, dia belum juga melihat bayangan pria itu. Petir dan hujan deras di luar jendela membuatnya cemas. Saat sedang berpikir untuk menelpon, tiba-tiba pria itu masuk dengan langkah gontai. Begitu melihat gadis itu, barulah dia menghela napas lega, lalu jatuh pingsan ke lantai. Gadis itu panik dan segera menghampiri. Melihat wajah CEO yang memerah, dia mengira pria itu demam, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya telah dijebak oleh pesaingnya dengan obat aneh. Saat gadis itu hendak mengambil obat, CEO yang kehilangan kendali justru menariknya ke dalam pelukan. Gadis itu terdiam sejenak. Namun saat melihat tatapan kabur pria itu, dia sadar ada yang tidak beres. Malam itu, dia menjadi satu-satunya penawar bagi pria itu. Keesokan paginya, melihat CEO yang masih tertidur, gadis itu dipenuhi rasa bersalah. Mengira dirinya telah melakukan kesalahan besar. Takut CEO sadar dan membuat keadaan menjadi canggung. Dia pun membantunya merapikan pakaian. Lalu diam-diam kembali ke kamarnya, berniat menyimpan segalanya dalam hati. Namun saat memejamkan mata, yang muncul dalam mimpinya hanyalah wajah pria itu. Dia terbangun dengan panik. Semakin lama semakin gelisah. Lalu buru-buru mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Begitu membuka pintu, CEO sudah berdiri di depannya. Wajah gadis itu langsung tegang. Pria itu bertanya kemana dia akan pergi. Gadis itu gugup dan tidak bisa menjawab. Namun saat CEO melihat bekas di lehernya, wajahnya langsung berubah. Dia lupa bahwa dirinya kehilangan kendali malam itu, dan malah dengan suara dingin bertanya, bekas di leher itu ditinggalkan oleh pria mana?